Hello Epsoner, bersama saya OB TDR. Bersama Anto. Bicara soal handling, power, style, dan maintenance di Bali tempatnya. Karena kita lagi touring dengan tujuan motor yang di belakang ini X-Max Connected dan yang lama kita pengen tahu endurance-nya seperti apa sih. Banyak motor itu oprek-oprek tapi nggak kuat ya Pak Yudo ini pakai jalan jauh. Selain itu saya juga nggak mau capek jelasin satu persatu. Dengan touring perjalanan jauh ini akan menjawab pertanyaan semuanya secara global. Jadi dari pengalaman yang kita petik selama perjalanan ini, salah satu pembuktian bahwa motor ini durable ya Pak Yudo ya? Yes, oke. Tentunya kalau misalnya kita bermain di dunia upgrade ya, paling pertama pasti handling ya Pak Yudo ya? Handlingnya. Nah ini handling untuk new sama X-Max yang lama ini gimana ya Pak Yudo ini? Untuk handling sebetulnya produknya sih sama sih yang digunakan. Karena prinsipnya X-Max lama dan X-Max Connected itu sama. Jadi saya sudah upgrade motor saya yang kita tes endurance kali ini dengan part-part seperti master rem pakai RPD. Ya. Master rem ini enak smooth ya. Kang Anto juga jajal juga kan? Oh iya, enak empuk remnya gitu Pak Yudo. Betul. Dan selang remnya juga saya ganti. Iya. Pakai selang rem TDR ya. Itu hasilnya jauh banget ya. Penghenti laju saya bilang titik pengeremannya jauh lebih cepat. Betul. Ya kan? Apalagi kita touring kecepatan tinggi kadang-kadang ya. Iya. Saat ada jalan kosong tiba-tiba ada mungkin yang sponsor lewat ya. Kita harus siaga pengereman dan RPD bisa jangkau itu. Betul. Ya. Dan ada pemain utama baru nih sebenarnya di dunia pengereman ya Pak Yudo ya. Betul. Ada disruptor baru nih Pak Yudo ya. Yes, ada disruptor floating dari TDR. Ya, kalau kita lihat dari gayanya dia elegan yang ini ya. Yes, lebih elegan, keren banget, terus juga ya selain dari itu fungsinya maksimal banget. Betul. Jadi kita ajar 1.500, 1.600 kilo performa terjaga terus. Nah, ini juga kalau hype zone sekiranya banyak yang bertanya nih, kalau upgrade di brake system tuh gimana? Bisa mulai dari masuk brake pump dengan selang ya sekaligus. Kenapa biar nggak 2 kali bongkar? Lalu dari situ disruptornya diperbesar. Nah, untuk mendukung pengereman lebih pakem lagi nih, apa Pak Yudo? Bisa pakai kaliper aksial dari TDR. Kaliper aksial 4P. 4 piston. Wow, dia tipenya aksial ya? Aksial dan dia full CNC, bukan casting. Iya. Ya, jadi pastinya lebih enak banget. Pelepasan panas enak, terus juga cengkramannya greget banget. Nah, ini dibilang bener-bener pakem atau emang membantu pengeremannya gimana? Karena kita perjalanan dari sini mulai dari Bandung, lalu kita sampai ke Lombok dan balik lagi ke Bali. Ini medan yang kita lalui macam-macam. Betul. Macam-macam, betul. Iya, dari turunan di mana kita perlu kadang-kadang hard braking ya Pak Yudo ya. Betul. Itu yang paling membutuhkan pengereman yang baik dan sempurna adalah pada saat kecepatan tinggi turunan kita pengereman. Nah, di situ. Dan yang jadi kekhawatiran hype zoners ya, mungkin di mana pengereman itu overheat. Ya. Kalau overheat itu kan cenderung arah ke blong. Atau ngeplos. Betul. Nah, Pak Yudo nih ngalamin nggak? Nggak sama sekali. Saya aja ini udah lebih lama lagi kalau di X-Max Connected ini kan baru pasang ya. Di X-Max saya yang lama udah pasang enak banget. Nggak ngeblong. Gejala-gejala itu udah selamat tinggal lah ya. Jadi untuk perjalanan panjang aman dan nyaman. Betul. Jadi overheat itu akan terjadi di pengereman bila mana beberapa hal. Satu, saat kita banyak ngerem, minyak rem menjadi sangat panas dan hasil ngeblong. Selain dari itu juga kalau part yang digunakannya itu kira-kira tidak sesuai, minyak remnya nggak sesuai, ini akan ngeblong. Jadi pastikan kalau Hypezone melakukan upgrade, bukan hanya dari barangnya, tapi minyak remnya harus menjadi perhatian. Betul. Sebaiknya menggunakan apa yang direkomendasikan oleh pabrikan. DOT4 ya Pak Yudo ya? Yes, betul. Jangan coba-coba, wah pakai yang lebih tinggi atau segalanya, repot. Nah tapi kalau jalan jauh, suspensi masih standar, kayaknya agak gimana gitu Pak Yudo? Saya bilang sih, ya bisa dipakai, tapi ya kenyamanannya ya kurang lah. Nah ini di sini kita dari 3 motor ini udah macam-macam nih ya. Lihat saya, potongan saya capek nggak? Mau capek nggak capek, Pak Yudo soalnya selalu ceria gitu kan. Tapi bukan itu. Saya masih segar bugar karena suspensinya enak. Betul. Gitu. Nah, jadi untuk ya dari YSS untuk apa X-Max nih Pak Yudo, ada apa aja nih? Ada tipenya G-Series, G-Sport, ya, G-Top, dan G-Racing. Dan saat ini motor saya pakai G-Racing.
Oh iya, Oke. top line yang paling atas ya Pak Yudo Yes, ya? pakai yang paling atas. G-Racing ini enak banget ya, apalagi jalanan kelak-kelok. Terus juga ribbonnya dia lebih halus, saat ada bumpy-bumpy itu menjaga motor napak sempurna. Bannya napak, jadi nggak kebuang-kebuang begini. Betul, Kadang-kadang betul. ada yang kejadian motor udah nggak bisa dikendalikan karena belakangnya dia cenderung loncat. Oh iya, pantat kedorong-dorong Pak Yudo ya? Iya, betul. Jadi dengan ribbon yang baik, suspensi YSS ciptakan perjalanan itu nyaman. Segala medan jadi asik. Nah, kita bicara masalah endurance ya. Karena endurance tadi di pengereman nggak ada overheat. Sekarang di suspensi kalau kita bilang dari belakang. Bila mana kita pakai suspensi yang sekiranya kualitasnya ya asal-asalan ya, maaf ya. Ya. Bukan mendiskreditkan brand lain. Enggak. Bila mana suspensi itu menggunakan oli yang nggak bagus ya. Ya. Kan kalau di belakang kita kan nggak bisa main kecuali kita servis ya. Yes, betul. Kalau olinya jelek, kalau misalnya kita baru udah jalan 2 jam, 3 jam, 4 jam, biasanya suspensi itu jadi keras Pak Yudo. Betul, Kalau jadi ini nggak ada ya? udah nggak stabil. Ibaratnya Betul. performa dari mulai perjalanan deket jauh nggak stabil. Kalau ini makin lama makin enak dan tetap enak. Jadi nggak ada perubahan dari awal sampai akhir, dari pagi Betul. hari sampai sore. Ya. Suspensi tetap sama gitu. Betul. Nah selain dari itu, suspensi kalau bisa dibilang yang grade-nya tinggi, tentu harus ada yang namanya penyetelan. Penyetelannya sebenarnya mudah. Ya. Kalau Hypersoners sekiranya belum paham, ada videonya di kolom deskripsi. Nanti Hypersoners bisa mampir sana untuk penyetelan. Atau kalau bingung bisa juga nanya ya Pak Yudo ya. Bisa WA mana, WA Pak Yudo? aja ke 0813 1970 2000. Tim saya akan bantu setting suspensi teman-teman di mana aja. Nah, Ya. tapi dari suspensi, tentu kalau misalnya penggila power ya, kita main dari mana dulu nih? Apakah kita main mesin, main kirian Pak Yudo? Mungkin awalnya gimana? Kirian dulu. Kirian dulu. Kadang-kadang Oke. step awal orang upgrade, coba dari kirian dulu. Setelah kirian mentok, Nah. baru dia main engine. Tapi kirian tuh kan nggak sedikit Pak Yudo, ada apa aja nih? Ya, kirian ada puli Depan ya, puli betul, depan. puli depan, ada roller pastinya. Terus juga ada PRCVT, ada sliding shift. Oh itu ada yang baru ya Pak Yudo ya? Sliding shift, Ah. set sliding shift TDR. Nah ini beda sama yang dulu ya Pak Yudo ya? Ya, dulu Dimana sebelah satu ya? original. Ya, ini sekarang udah kedua-duanya produk dari TDR. Dan ini memang udah dipakai jalan, berarti total hampir 2000 kilo kita baru jalan udah sampai hari ini ya? Ya, kita muter-muter udah sekitar 1900-an tadi ya. Dan ini efeknya enak itu karena diciptakan secara desainnya itu enak untuk stop and go. Betul. Apalagi kalau misalnya kita di luar kota kadang-kadang ada kemacetan. Betul. Atau kita perlu nyalip. Nih untuk stop and go-nya kerasa enak banget tuh Pak Yudo. Smooth. Smooth, betul. Smooth intinya, jadi bawah, tengah, atas semuanya power bisa ngantar power rata. Enak. Gitu. Nah, tapi inget nih ya, saat misalnya kita main kirian, ini ada beberapa patokan. Khususnya kalau kita main di Persivity Pak Yudo ya. Kalau motornya standar jangan pakai yang merah Pak Yudo ya. Aku bukanya dalam banget, capek, nggak enak. Enaknya pakai yang berapa tuh Pak Yudo? Pakai sesuai kebutuhan. Kalau X-Max ini di 1500 ya. Yang kuning ya Pak Yudo ya? Yang kuning ya, Betul. yang kuning 500. Nanti kalau udah mulai upgrade, bore up bisa pakai yang warna Hijau atau merah ya? apa, Tosca. Oh Tosca ya betul. Tosca. Ya 18% ya. 18%. Betul. Nah, itu yang saya pakai saat ini di motor-motor yang sudah 300 cc. Nah, 300 cc nih. 300 cc dong. Apa aja nih? Ini yang baru juga udah ada nih Pak Yudo. Udah. Oh, jadi Hypersoners yang sekiranya punya X-Max connected mau bore up. Nah, speknya gimana nih Pak Yudo nih? Speknya untuk bore up TDR, pertama bicara soal mesin ya. Kita rubah volume dengan cc yang baru, kita ganti blok, piston, dan injektor. Cam juga? Oh, beda lagi? Cam juga ada. Oh, ada. Kita step Oke. pertama untuk teman-teman blok piston injektor. Ya, Oh, tentunya tahap itu awal ya? Tahap awal. Nanti ada penambahan penyempurnaan ya. Saat powernya udah gede, ya torsinya udah berubah, ya kan? Horsepowernya udah berubah, ditambah lagi noken as. Nah, Itu bikin nafasnya makin wow dan tarikannya lebih galak. berarti Gitu. T02 Pak Yudo ya? Betul, pakai T02. Nah, kalau di sisi pernafasan lainnya gimana Pak Yudo nih? Selain itu kita juga ganti throttle body. Nah, ada ukuran berapa aja Pak Yudo? Ada ukuran 38, 40, 42, mungkin terakhir 44 ya. 44 yang paling baru 44, betul. Betul, karena kan ada yang upgrade lebih dari 300 cc ya, Iya. kita siapkan itu. Betul, Jadi betul. nggak usah dibobot sampai tipis kayak kerupuk begitu kan, rentan ada bocor, nggak usah tambal-tambal. Kita bikinin yang plug and play, tentunya memudahkan
para builder mesin. Nah, Gitu. sama ada teman barunya di Throttle Body, Pak Yudo. Iya, iya, Ada iya. apa? TPS ya? Putaran. TPS. Putaran untuk TPS ya. TPS dari RPD. Betul, RPD. Jadi kalau Hyperzone sekiranya udah beli Throttle Body Ya. ada RPD, nggak mau ganti apa namanya TPS yang lama, ini Betul, ada yang baru. C. Oh, ada yang barunya lagi selain TPS berarti ada ISC. ISC-nya. Iya, iya, iya. ISC buat RPD juga, Pak Yudo. Yes, ISC dari RPD. Oh. Ya, jadi itu memudahkan saat mungkin di daerah-daerah peralatan kurang, ya kan? Error ISC-nya ada ISC dari RPD. Ya. Oke, berarti udah lengkap dari ujung ke ujung ya? Lengkap. Kita perjalanan hari pertama itu kita berangkat ketemu di Cirebon ya. Ya, Pak Yudo Cirebon. dari Jakarta, saya dari Bandung. Total kita jalan itu hampir 19 jam, Pak Yudo ya? 19 jam dari Jakarta sampai ke Mojokerto. Nah, ini Itu sebenarnya 19 jam. memang total kita waktu ya. Cuman Ya. kita rest paling berapa jam ya? Paling Ngisi bensin dan makan. dan Paling makan ya ada 15 jam, ya, 16 jam motor jalan ada ya? lebih ya, karena Lebih kali kita ya? makan nggak pernah lebih dari 1 jam ya makan. Pom bensin beberapa kali ya, istirahat sekitar sama makan sekitar 2-3 jaman lah. Nah. Jadi sekitar 16 jam 16 kita jam. benar-benar. Berarti satu hari digeder 16 jam, Mm-mm. no trouble at all. Yes. Berarti kalau kita bilang kenapa kita bikin video ini, Ya. untuk memastikan kembali kalau dulu udah Betul. oke, cuman kita mencoba lebih maksain lagi ya. Betul, kita paksa ya kan biar teman-teman tahu kita uji secara maksimal. Nah, jadi nggak usah ragu kalau Hypezoners Ya. sekiranya mau upgrade, dan bila mana Hypezoners mau upgrade X-Max Hypezoners ini bisa lihat-lihat barangnya di mana, Pak Yudo? Bisa lihat di www.oneteamstore.com. Selain dari itu, kalau Mungkin misalnya mau pengen beli, yang jauh-jauh bisa ke Tokopedia dan juga Shopee ya, di tokonya namanya Mitra 2000. oh Mitra 2000. Oke. Terus kalau tadi misalnya masih mau nanya-nanya tentang partsnya, pengen konsultasi lebih dekat, tadi bisa WA ke mana, Pak Yudo? WA ke 0813 1970 2000. Saya ulangi ya, 0813 1970 2000. Oke, dari sini kita lanjut lagi kali ya. Kita akan menuju ke tempat-tempat indah di Pulau Dewata lainnya. Jadi ya kan? belum selesai sebenarnya. Belum selesai. Ini masih akan kita terus paksa sampai Iya. pulang ke Jakarta dan ke Iya. Bandung. Dan untuk tes yang maksimal untuk speed ya, kita sudah lakukan di Lombok. Ah iya. Ya. Jadi itu ngintip-ngintipnya bukan Iya. di sini, tapi ada tempat yang Iya, lain ya. nanti juga Top speednya kita- begini nih. Betul. Mantap. Ah. Intinya jauh berbeda dengan motor ini sebelumnya. Oke, sampai Ya. sini dulu. Oh ya, bagi Hypezoners yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Ya. dan like, share. Ya, gitu Oke, ya. sip kan? Yuk Oke. kita lanjut Gaspol. gaspol.